Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini akan membahas tentang guideline dari pemanenan hasil hutan Mazhar 3, itu pembuatan rencana trase jalan syarat dan jalan angkutan. Jadi, seperti biasa, mula-mula teman-teman tuliskan bab 4, hasil dan pembahasan ya. Kemudian lanjut ke 4.1, hasil pengamatan. Kemudian agak menjorok ke kanan, ini 4.1.1 itu peta pohon HPH suka-suka. Nah, peta yang dikerjakan, ini tuh yang ditempel itu peta yang dikerjakan saat praktikum ya. Pokoknya semua peta-petanya tuh yang dikerjakan pada saat praktikum atau asistensi, dan yang sudah ACC silahkan di print dan ditempelkan menggunakan lem. Untuk yang peta pohon HPH suka-suka itu kan sudah di teman-teman, jadi silakan langsung ditempelkan saja di laporannya. Kemudian di 4.2.1 itu perhitungan peta pohon HPH suka-suka. Nah, ini jadi perhitungan yang di peta pohon ya. Jadi ada dua perhitungan, yang pertama adalah titik berat, dan kedua adalah penentuan titik berat. Jadi silakan ditulis tangan ya, jabarkan rumus dan contoh perhitungannya secara lengkap. Contoh perhitungannya hanya satu, dan jangan lupa satuannya yang benar itu dituliskan juga. Selanjutnya ini masuk ke 4.1.3 itu peta potensi HPH suka-suka. Nah, ini peta potensinya yang kemarin itu yang akan di print tuh hanya yang kotak ini saja ya. Nah, itu kemudian nanti ditempelkan juga. Selanjutnya peta tabel. Selanjutnya di 4.1.4 itu tabel trase jalan utama, jalan cabang, dan jalan syarat. Nah, ini tabelnya juga yang ada di Excelnya teman-teman itu nanti akan diprintkan. Itu pokoknya tinggal diprintkan aja. Begitu pula juga di 4.1.5 itu tabel potensi tebangan itu juga nanti diprint dan ditempelkan. Selanjutnya ini 4.1.6 itu adalah perhitungan peta potensi HPH suka-suka. Jadi ini yang peta potensi. Itu ada A kali VI, vertical interval, ada jarak lapangan yang satuannya cm, ada yang jarak lapangan yang satuannya meter, ada jarak real, kemudian kemiringan atau slope. Nah, silakan ini juga seperti yang di atasnya itu ditulis tangan, jabarkan rumus dan contoh perhitungannya secara lengkap, contoh perhitungannya satu saja, dan jangan lupa satuannya yang benar. Lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ini 4.2 pembahasan, dan ini menjorok ke kanan. Itu 4.2.1 trase jalan peta pohon HPH suka-suka. Ini bahas yang peta pohon terlebih dahulu. Nah, di sini jangan lupa paragrafnya di awal kalimat itu menjorok ke kanan. Jelaskan secara lengkap tentang deskripsi trase jalan angkutan, apa saja jenis jalan yang tergolong trase jalan angkutan. Kemudian bagaimana cara membuat jalan angkutan pada peta pohon HPH suka-suka, silakan dijelaskan. Kemudian titik berat manakah dari punya teman-teman itu yang memiliki jalan paling jauh dari jalan utama atau jalan cabangnya. Kemudian silakan dibandingkan TB berapakah atau titik berat berapakah yang memiliki jumlah pohon komersial paling banyak dan yang paling sedikit, serta sebutkan jumlahnya itu berapa, yang banyak berapa, yang sedikit berapa. Dituliskan dalam bentuk satu paragraf. Selanjutnya itu adalah 4.2.2 itu adalah trase jalan peta potensi HPH suka-suka. Nah, ini masuk yang peta potensi ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, ini menjorok ke kanan di awal kalimat. Jelaskan secara lengkap tentang berapa macam atau tipe jalan yang ada, itu ada berapa, dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Itu hubungannya satu sama lain itu apa, saling berhubungannya gimana. Misal dari jalan ini baru ke ini, dari jalan ini baru ke ini, kayak gitu. Kemudian trase jalan umumnya itu dibuat ke arah mana dan alasannya itu apa. Selanjutnya, mengapa pembuatan trase jalan itu memerlukan adanya belokan pada setiap interval atau jarak tertentu. Itu apa alasannya, silakan dijelaskan. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi nilai slope atau kemiringan pada pembuatan trase jalan. Nah, itu apa? Selanjutnya, mengapa dalam membuat trase jalan itu perencana atau teman-teman kalian itu harus menentukan jalan dan rute yang paling efisien. Itu silakan dijelaskan, dijabarkan. Lanjut, ini yang terakhir itu 4.2.3 adalah potensi tebangan.
di potensi tebangan ini silakan dijelaskan berapa total potensi tebangan yang kamu peroleh. Apakah sudah memenuhi syarat tebangan tahun 2023, yaitu kemarin kan 4.000 meter kubik ya, jangan lupa satuannya. Kemudian berapa jumlah segmen masing-masing tipe tebangan, tipe jalan yang kamu buat untuk memperoleh potensi tersebut. Jadi hitung jumlah segmennya ada berapa, disebutkan. Setelah itu kawasan apa saja yang kamu lewati untuk memenuhi syarat tebangan tahun 2023. Sebutkan juga secara urut. Misal dari jalan utama ini aja, lanjut kemudian bikin jalan cabang dari jalan utama yang ini, bikin jalan cabang ke arah apa, segmen apa, ke kawasan apa kayak gitu. Selanjutnya sebutkan jumlah potensi tebangannya, itu berapa disebutkan juga ya, jangan lupa. Jadi melewati kawasan ini dalam kurung potensi tebangannya berapa meter kubik kayak gitu. Kemudian sebutkan juga secara berurutan panjang segmen jalan utama yang kamu buat dari yang terkecil hingga yang terbesar, itu sebutkan urutannya. Kemudian bandingkan, nah ini baru dibandingkan panjang segmen jalan yang kamu buat dari yang terpendek itu dalam sentimeter berapa dan dalam HRL-nya itu berapa hingga yang terpanjang. Jadi antara yang terpendek hingga yang terpanjang untuk panjang segmen. Kemudian ada juga selanjutnya adalah bandingkan slope segmen jalan yang kamu buat dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta sebutkan berapa persennya dan apa yang mempengaruhinya. Jadi itu saja untuk poin pembahasan. Selanjutnya adalah bab 5, ini masih sering banyak yang salah, banyak yang revisi, jadi mohon diperhatikan. Untuk bab 5 itu tulisannya penutup, bukan kesimpulan dan saran di sini. Nah, baru di sini 5.1 kesimpulan. Jangan lupa kalimat pembukanya yang nomor 1. Nih poinnya kesimpulannya. Itu jumlah kesimpulan itu sama dengan jumlah tujuan praktikum. Jadi kalau tujuan praktikumnya ada 3, kesimpulannya tuh hanya 3. Tidak boleh lebih, apalagi kurang. Selanjutnya poin yang kedua, di setiap poin kesimpulan itu harus menjawab poin dari tujuan praktikumnya. Jadi tujuan nomor 1 itu dijawab di kesimpulan nomor 1. Dijawabnya itu secara singkat, padat, dan jelas, tapi perlu dielaborasikan. Misal mahasiswa mengetahui apa. Jadi jangan cuman kesimpulannya mahasiswa sudah mengetahui, tapi teman-teman perlu elaborasikan berdasarkan data yang teman-teman dapatkan. Itu untuk yang kesimpulannya. Selanjutnya 5.2 itu saran, jangan lupa untuk saran kalimat pembuka. Nah ini saran juga teman-teman itu wajib ya, saran itu wajib ada. Kemudian setiap poin saran itu harus mengenai tentang jalannya praktikum. Jadi kalau sesuatu yang memang sudah jadi kewajiban teman-teman, yaitu nggak perlu dituliskan lagi di saran. Misal praktikan harus datang tepat waktu, sebaiknya praktikan tidak mencontek, sebaiknya praktikan tidak makan pada saat praktikum. Itu kan keharusan, itu tidak perlu dituliskan di saran. Melainkan yang ditulis di saran itu sebaiknya adalah yang sekiranya bisa membuat kedepannya baik praktikum atau asistensinya tuh jadi lebih efektif gitu. Kemudian, nah di saran ini itu haruslah singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang terakhir, setiap dari saran itu di awal kalimatnya kasih kata sebaiknya, baru kemudian dijelaskan konteks sarannya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga nggak pada revisi, amin.